Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, yang namanya sering kusebut dalam doa. Pada kali ini saya membuat konten yang berbeda dari sebelumnya. Konten podcast yang menyinggung tentang cinta dalam doa. Mungkin ada di antara teman-teman yang sedang dalam fase seperti ini. Tetap semangat, The Massive, jangan menyerah. Untukmu yang namanya kusebut diam dalam doa. Sejak pertama kali kita bertemu, sesuatu yang salah terjadi pada diriku. Bukan dalam artian buruk tentunya, justru ini adalah jenis kesalahan yang aku suka. Suka tidak suka, dirimu ada dalam kepalaku. Meski kamu belum tentu sudi menerima kehadiran perasaan ini, izinkan aku untuk mencurahkan melalui rekaman sederhana yang mungkin bahkan tak akan pernah sempat kau dengar. Kita saling mengenal meski tak terlalu dalam. Pertemuan singkat yang mungkin hanya kau anggap angin lalu ternyata membekas di ingatanku. Dulu sepertinya tak pernah terbayang memiliki cinta yang begitu dalam. Belum pernah ada seseorang pun yang kehadirannya begitu aku rindukan. Jadi aneh rasanya saat kamu tiba-tiba ada. Harus terseling waktu sebelum aku benar-benar terbiasa. Seiring berjalannya waktu, aku kini jadi penunggu setiap pagi. Ada semangat yang menyelinap di jiwaku setiap kali mengingat bahwa aktivitas hari itu adalah mempertemukan kita. Kamu mungkin tidak sadar betapa setiap hari yang kujalani bersinggungan dengan terasa berarti. Aku yang tadinya bersikap dingin pada cinta, kini lebur perlahan karenanya. Meski malu harus kuakui, kini kamu telah menjadi poros kehidupanku. Perhatian yang dulunya hanya kupersembahkan untuk diriku sendiri, kini harus dibagi dengan orang lain. Aku bukanlah orang yang gemar menaruh perhatian kepada orang lain. Terlalu sibuk mengejar mimpi dan memenuhi ambisi adalah agenda kehidupan yang tak pernah ingin kukhianati. Bagiku, hidup adalah proses membentuk diri. Setengah mati aku berusaha menyingkir dari roman percintaan. Tak ada gunanya menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk menjadi pekerja cinta. Sudah banyak contoh orang yang dibuat kecewa, membuatku semakin yakin bahwa bisa hidup tanpanya. Di awal perjalanan semuanya masih dapat kukendalikan. Kesuksesan yang datang membuatku makin terlena mengejar nikmatnya keberhasilan. Aku tak punya waktu menekuni diri mencari pendamping hidup. Rasa puas terhadap capaian karir membuatku enggan menapaki rumitnya dunia percintaan. Semua itu kujalani dengan penuh sadar. Sampai pada saat kamu datang membalik keadaan, mengacak-ngacak semua tujuan hidup yang sedang diperjuangkan. Kamu merusak aturan yang pernah kubuat. Akhirnya aku mulai menyadari bahwa tak selama aku bisa hidup sendiri. Mungkin kamu adalah orang yang Tuhan kirimkan untuk menghibur segala kesombongan dalam diri. Kesantunanmu sanggup membuat ruang hampa itu tergetak kembali. Perilakumu yang dewasa membuatku kembali tertarik untuk mengecap kehidupan percintaan lagi. Meski tak punya kelebihan duniawi, namun sikap santun yang kau tunjukkan mampu menyekap perasaanku di sana. Aku ingat betul bagaimana pertama kali kamu menyambut uluran tanganku dengan cara yang begitu memukau. Tatapan teduh dan cara bicara yang menenteramkan, itulah yang membuatku ternyenyak. Sifatmu yang jauh dari kesan kekanak-kanakan membuatku hanyut pada lebatnya perasaan kagum. Kini kusadari bahwa jatuh cinta itu begitu sederhana.
Tidak perlu juga pangeran berkuda putih yang datang meminang. Penampilan apa adanya serta perilaku menyenangkan jauh lebih penting dari itu semua. Kamu mengajarkanku untuk bisa berdamai dengan standar tinggi yang kubuat sendiri. Terima kasih telah memberiku pengertian bahwa jatuh cinta tak serumit yang aku pikirkan. Harus kuulangi bahwa jatuh cinta padamu adalah sebuah realita yang tak pernah kurencanakan, sama seperti datangnya rezeki dan kemalangan. Sebagai manusia, aku hanya bisa menerima segala penentuan. Aku hanyalah lakon dalam panggalan drama kehidupan ini, dan sebagai sang sutradara, ia berhak menentukan segalanya. Ya, termasuk juga menitipkan rasa kasih yang datangnya tiba-tiba. Di satu sisi aku merasa bahagia karena akhirnya masih layak merasa cinta. Namun di sisi yang lain, ada pertanyaan tersimpan yang sejujurnya ingin sekali aku tanyakan. Apakah kau di sana menyimpan rasa yang sama? Apakah kamu juga menaruh perhatian yang sepadan? Atau apakah pernah sosok diriku muncul di pikiran? Ribuan pertanyaan tentang perasaan yang terus bergelenyut di pikiran ini diam-diam mulai kususun dalam doa. Merangkainya menjadi kepingan permohonan panjang kepada Tuhan, agar ia tak lupa menitipkan rasa yang sama. Setiap waktu aku bertekun dan melipat tangan jika pasangan jiwa yang telah dipersiapkan adalah kamu yang kini namanya senantiasa kusebut dalam doa malam. Segenap doa ini aku ucapkan dengan penuh kerendahan, berharap suatu saat waktu kebersamaan kita akan datang. Jika waktu itu sudah tiba, akan kupastikan aku siap menyambutmu dengan tangan terbuka. Kesederhanaanmu yang membuatku jatuh cinta sudah sepatutnya disambut dengan penuh sukacita. Terima kasih telah menghadirkan dunia tak pernah diduga sebelumnya. Kamu adalah kejutan dari Sang Kholik yang sebenar-benarnya. Dariku yang senantiasa menyebut nama